Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Kajian Official. Fraud yayasan merupakan masalah yang serius, dapat berdampak negatif pada reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap yayasan tersebut. Meskipun yayasan bergerak di tujuan sosial dan kemanusiaan, potensi yang terjadi terhadap penyalahgunaan dana dan wewenang tetap ada. Nah, kali ini kita akan bahas apa saja bentuk fraud dan upaya pencegahannya. Yang pertama adalah penyelewengan dana. Penyelewengan dana adalah salah satu bentuk fraud paling umum di yayasan. Pengelola atau karyawan yayasan dapat menyalahgunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk program-program sosial demi kepentingan pribadi. Contoh nyata dari penyelewengan dana ini termasuk menggunakan anggaran yayasan untuk keperluan pribadi seperti perjalanan atau pembelian barang yang tidak terkait dengan kegiatan yayasan. Dampaknya ada kerugian finansial, yaitu penyelewengan dana dapat secara signifikan mengurangi jumlah uang yang seharusnya digunakan untuk tujuan sosial dan bisa menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan. Kemudian ada juga merusak kepercayaan publik. Donor yang mengetahui adanya penyelewengan dana ini kemungkinan besar akan berhenti memberikan dukungan mengingat donasi mereka tidak digunakan dengan semestinya. Yang kedua, bisa juga memanipulasi laporan keuangan. Fraud ini terjadi ketika laporan keuangan yayasan dimanipulasi untuk menyembunyikan penyalahgunaan dana atau memanipulasi persepsi publik agar terlihat lebih baik di mata donor. Praktik memanipulasi ini dapat meliputi penggelembungan angka donasi, pengurangan pengeluaran, atau bahkan penghilangan transaksi tertentu. Dampaknya ada pelanggaran hukum, yang mana memanipulasi laporan keuangan ini melanggar aturan keuangan dan akuntansi yang berlaku, sehingga yayasan dapat dikenai sanksi hukum. Kemudian ada juga kehilangan donor. Jika terungkap, manipulasi laporan keuangan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari para donor dan masyarakat umum. Yang ketiga adalah penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang di yayasan terjadi ketika pengelola atau karyawan menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu yang tidak berhak. Salah satu contohnya adalah memberikan kontrak kepada perusahaan milik keluarga atau teman tanpa melalui proses seleksi yang transparan. Hal ini bisa berdampak pada ketidakadilan dan korupsi. Penyalahgunaan wewenang dapat menciptakan budaya korupsi di yayasan yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan sosial. Kemudian ada juga kehilangan kepercayaan dan kredibilitas. Donor dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan jika merasa bahwa yayasan dikelola dengan cara yang tidak transparan dan tidak adil. Yang keempat adalah kurangnya transparansi. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan kegiatan yayasan seringkali menjadi faktor utama terjadinya fraud. Yayasan yang tidak melaporkan kegiatan dan penggunaan dananya dengan jelas cenderung lebih mudah menjadi sasaran fraud. Transparansi yang buruk membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyembunyikan penyelewengan dan praktik-praktik yang merugikan. Hal ini bisa berdampak pada kehilangan kepercayaan publik. Yayasan yang tidak transparan dalam laporan keuangannya akan kehilangan kepercayaan dari publik, donor, dan mitra kerja. Juga pengelolaan yang tidak efisien. Ketidakjelasan dalam pelaporan juga mengindikasikan bahwa pengelolaan yayasan mungkin tidak berjalan secara efektif. Yang kelima, penipuan dalam penggalangan dana. Penipuan dalam penggalangan dana ini merupakan tindakan di mana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan nama yayasan untuk mengumpulkan dana tanpa sepengetahuan yayasan. Mereka mungkin mengaku sebagai bagian dari yayasan atau menyelenggarakan acara palsu untuk menggalang dana yang kemudian mereka simpan untuk diri sendiri. Hal ini bisa berdampak pada kehilangan finansial. Yayasan kehilangan potensi dana yang seharusnya diterima, yang kemudian dialihkan oleh pihak yang melakukan penipuan. Bisa juga kerusakan reputasi. Penipuan ini akan merusak reputasi yayasan di mata publik dan membuat calon donor ragu untuk memberikan sumbangan di masa depan. Nah, dari case-case tadi, ayo kita bahas untuk pencegahannya ya teman-teman. Bisa yang pertama adalah menggunakan sistem pengendalian internal yang kuat. Melakukan pemisahan tugas dalam sistem yang baik, tugas-tugas terkait pengelolaan dana dan pelaporan keuangan harus dipisahkan di antara beberapa individu. Hal ini mencegah satu orang memiliki kendali penuh atas seluruh proses keuangan, sehingga meminimalkan peluang penyalahgunaan. Contohnya, seseorang yang bertanggung jawab menerima dana tidak boleh menjadi orang yang mengelola atau melaporkan penggunaan dana tersebut.
Pencegahan yang kedua bisa menggunakan SOP atau prosedur operasional. Nah, yayasan perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai proses pencatatan, pengelolaan dana, dan pelaporan. Semua transaksi harus diatur secara formal, termasuk mekanisme persetujuan sebelum melakukan pengeluaran. Selanjutnya adalah melakukan pengendalian akses. Pengelola dana harus diawasi dengan ketat, di mana hanya individu yang diberi wewenang saja yang memiliki akses terhadap rekening bank yayasan atau ke dana kas. Pembatasan akses ini membantu mencegah penggunaan dana tanpa izin. Kemudian, melakukan pelaporan keuangan yang transparan. Audit internal dan eksternal ini penting karena audit keuangan secara berkala harus dilakukan, baik secara internal maupun eksternal. Audit internal membantu mengevaluasi sistem dan prosedur keuangan yayasan, sementara audit eksternal adalah pihak ketiga yang memberikan perspektif yang independen. Kedua jenis audit ini penting untuk mendeteksi potensi ketidakakuratan atau manipulasi laporan keuangan. Yang terakhir bisa lakukan publikasi laporan keuangan. Yayasan ini harus mempublikasikan laporan keuangan mereka secara terbuka, misalnya melalui website resmi atau laporan tahunan yang dikirimkan kepada donor-donor. Ini membantu memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana yayasan dikelola dan dialokasikan untuk program-program yayasan. Bisa juga dilakukan akurasi dan konsistensi pelaporan. Laporan keuangan harus disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku, menggunakan ISAK 35 atau Interpretasi Standar Akuntansi Nomor 35. Laporan keuangan yang akurat dan konsistensi akan memperlihatkan tanggung jawab yayasan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada mereka. Yayasan bisa melakukan pendidikan dan pelatihan. Nah, ini merupakan pelatihan etika yang memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya etika dan integritas dalam pengelolaan keuangan. Pengelola harus memahami bahwa tanggung jawab mereka adalah untuk melayani kepentingan sosial dan bukan kepentingan pribadi. Bisa melakukan pendidikan tentang risiko fraud juga. Pengelola yayasan perlu diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk fraud yang terjadi seperti penyelewengan dana, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan wewenang. Nah, dengan memahami tanda-tanda fraud, mereka akan lebih waspada dan mampu mencegahnya. Kemudian bisa juga melakukan penyegaran berkala. Pelatihan dan pendidikan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan tetap mematuhi kebijakan anti fraud dan sadar akan praktik-praktik terbaik dalam manajemen keuangan yayasan. Selanjutnya, yayasan bisa melakukan pengawasan dan audit eksternal. Independensi dan penilaian ini karena auditor eksternal tidak terlibat langsung dalam operasional yayasan. Mereka bisa memberikan penilaian lebih objektif. Hal ini penting untuk mendeteksi kelemahan sistem atau potensi penyimpangan yang mungkin tidak disadari oleh pihak-pihak internal. Ini menyangkut kredibilitas bagi donor dan publik yang melibatkan pihak eksternal untuk melakukan audit meningkatkan kredibilitas yayasan di mata donor atau publik. Donor ini cenderung lebih percaya pada yayasan yang secara berkala diaudit oleh pihak ketiga karena menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas. Kemudian, melakukan deteksi dini potensi fraud. Melalui audit eksternal, kesalahan atau kecurangan yang tidak terdeteksi dalam proses internal dapat teridentifikasi lebih awal sehingga mencegah masalah yang lebih besar di masa depan. Dari hal-hal tadi, kita bisa menarik kesimpulan ya teman-teman, bahwa fraud di yayasan merupakan ancaman serius yang dapat merusak integritas organisasi, menghambat pencapaian tujuan sosial, dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, yayasan harus menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat, meningkatkan transparansi, dan mengadopsi praktik akuntabilitas yang baik. Pencegahan fraud ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk pelaporan keuangan yang transparan, pendidikan etika, serta audit eksternal. Dengan langkah-langkah ini, yayasan dapat melindungi diri dari resiko fraud dan tetap fokus pada misi sosialnya, menjaga kepercayaan dari masyarakat dan donor. Nah, segitu dulu ya teman-teman pembahasan tentang fraud pada yayasan. Bagaimana nih tanggapan dari teman-teman? Coba komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat dan salam growth mindset.